di hari kiamat nanti air laut itu meresap ke tanah, ya, meresap kemudian hilang. Bahkan kata beliau tidak tersisa setetes pun air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan terbaik bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di juz 30. Yang lalu kita sudah sampai di surah At-Takwir, ya, surah At-Takwir, surah ke-81. Ayat 1 sampai ayat 5. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan mulai dari ayat 6 dan seterusnya. Barangkali Bapak Ibu, kalau kita kajian tafsir, mungkin ada baiknya nanti setiap kajian tafsir kita bawa Al-Quran dan terjemah dari rumah, ya, supaya nanti bisa kita buka-buka Al-Quran tak juga, ya, sambil menyimak penjelasannya, sambil bisa kita lihat juga terjemahannya. Terjemahan tentu berbeda dengan tafsir, ya. Jadi terjemahan itu hanya mengalihkan bahasa, alih bahasa, mengalihkan bahasanya. Tapi kalau tafsir itu menjelaskan kandungan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi nanti kalau kajian tafsir berikutnya, dimohon Bapak Ibu nanti bisa membawa Al-Quran dan terjemahnya dari rumah, ya. Atau bisa juga mungkin ada di masjid ini, nanti bisa masing-masing pegang Al-Quran dan terjemahannya. Baik, kita lanjutkan di ayat 6. Tapi sebelumnya kita baca dulu, ya, ayat 1 sampai 5 yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tafsirnya. Di surah At-Takwir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa makna kuwirat. Apa maksudnya kuwirat, digulung?
Ada yang menafsirkan dihilangkan cahayanya, ada yang menafsirkan dihancurkan, dan seterusnya. Kemudian nujumul kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal isyaru uqtilat, dan apabila unta-unta yang sedang hamil ditinggalkan oleh pemiliknya. Saking paniknya ya ketika terjadi hari kiamat, sampai-sampai unta-untanya itu ditinggalkan. Kemudian ayat kelima, wa idzal wuhusyu husirat, dan apabila binatang-binatang dikumpulkan. Nah, jadi beberapa ayat ini nanti sampai ayat ke-13 itu semua bercerita tentang kondisi hari kiamat. Jadi ayat 1 sampai 13 surah At-Takwir ini bicara tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Jadi kondisi-kondisi pada hari kiamat. Tadi 5 ayat itu sudah menjelaskan gambaran bagaimana hari kiamat itu ya. Nah, kita masuk di ayat ke-6. Wa idzal biharu sujirat. Wa idza, dan apabila. Wa itu dan ya. Kemudian idza, apabila. Al-biharu, al-biharu itu jamak dari al-bahr. Al-bahr itu laut. Al-bihar laut-laut, semua laut. Kalau al-bahr itu laut ya. Kalau al-bihar laut, semua laut, laut-laut. Jadi ini jamak. Kenapa laut-laut pada hari kiamat sujirat? Laut-laut itu pada hari kiamat nanti kondisinya sujirat. Apa itu sujirat? Terjemahannya dipanaskan. Kalau kita baca terjemahannya ya, sujirat itu di situ diterjemahkan dipanaskan. Jadi laut itu dipanaskan pada hari kiamat. Ibnu Abbas, kemudian juga ulama-ulama ahli tafsir yang lain itu menafsirkan yang dimaksud dengan sujirat dalam ayat ke-6 ini, kata beliau, laut itu sujirat, yang dimaksud dengan sujirat adalah terbakar. Jadi laut-laut itu pada hari kiamat nanti terbakar. Kalau kita biasanya lihat, justru air laut itu biasanya dipakai pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran, lewat itu mobil pemadam cari air, biasanya ke laut ambil air untuk memadamkan api ya. Tapi pada hari kiamat justru laut itu terbakar. Air yang biasanya di dunia dipakai untuk memadamkan api, ini malah airnya terbakar. Jadi suasananya kacau. Bahkan air pun terbakar pada hari kiamat. Ya, padahal umumnya air dipakai untuk memadamkan api, tapi ini malah terbakar. Kata Ibnu Abbas,
air laut itu terbakar, sehingga air laut itu justru menjadi api yang menyala-nyala, berkobar-kobar, kata beliau. Lain lagi dengan penafsiran Imam Al-Hasan. Makna sujirat dalam ayat ini adalah bahwa air laut itu kering. Nah, ini lain lagi penafsirannya, bukan terbakar, tapi air laut kering. Ini menurut kering. Kalau Imam Ad-Dahhak, beliau itu lebih detail menjelaskan sujirat. Kata beliau, makna sujirat adalah air laut itu dia meresap. Jadi kata Imam Ad-Dahhak, ini salah satu ahli tafsir, kata beliau, di hari kiamat nanti air laut itu meresap ke tanah. Ya, meresap kemudian hilang. Bahkan kata beliau tidak tersisa setetes pun air. Jadi kalau kita lihat hari ini, bumi kita ini bisa dibilang 2/3-nya itu laut, air. Nah, pada hari kiamat nanti air yang melimpah itu di lautan itu meresap, kalau kata Imam Ad-Dahhak, meresap lalu menghilang dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Padahal kita tahu air itu adalah sumber kehidupan. Ya, pernah ada planet yang diteliti itu, katanya di situ ditemukan air, berarti ada sumber kehidupan di situ. Kalau ada air itu, berarti ada sumber kehidupan. Bahkan kita semua manusia ini dari setetes air bisa hidup. Dari setetes air bisa hidup. Jadi kalau ada air itu sumber kehidupan. Nah, ini pada hari kiamat nanti air itu hilang. Ya, air itu hilang. Air laut itu bahkan yang banyaknya seperti itu meresap ya, kemudian hilang. Jadi bisa dibayangkan bahwa gunung-gunung tanpa itu, ya, kan tadi dikatakan gunung-gunung itu bergoncang, ya, hilang, berpindah dan seterusnya, kondisinya huru-hara. Sebenarnya cukup Allah menghilangkan air saja itu sudah bisa memusnahkan manusia. Apalagi ditambah tadi gunung-gunung berhamburan, ya, berterbangan seperti kapas dan seterusnya. Kalau ini satu kejadian saja terjadi, sebenarnya sudah cukup membunuh semua makhluk hidup yang ada. Cukup air itu dihilangkan, itu sudah cukup membunuh semua makhluk hidup yang ada. Nah, ini salah satu peristiwa yang dahsyat nanti di hari kiamat. Air itu susah didapat. Kita mengalami kemarau saja, ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu kayak mumi mati. Ini kemarau, padahal masih ada air laut. Kemarau itu masih ada air laut, Pak. Tapi orang sudah kesulitan air bersih, ya. Nah, ini air laut saja hilang, meresap. Itu makna sujirat, ya. Wa idzal biharu sujirat. Ketika laut-laut itu maknanya tadi ada 2. Ada yang memaknai terbakar, kata Ibnu Abbas. Kemudian kata Imam Al-Hasan,
air laut itu kering. Kalau Imam Ad-Dhahhak, air laut itu meresap dan hilang. Ya, mirip-mirip dengan penafsirannya Imam Al-Hasan. Nah, seperti itulah kondisinya di hari kiamat. Kemudian ada penafsiran lagi yang lain. Kata Imam As-Suddi, air laut itu, kata beliau, sudrat itu artinya meluap. Jadi kalau yang tadi sekali kering, ini sekali meluap. Ya. Sama-sama mendatangkan bencana. Dulu pernah terjadi tsunami, nah itu saja sudah daya rusaknya itu luar biasa. Ya, itu tsunami. Dan itu hanya beberapa negara yang kena. Nah, kalau ini, kata beliau, semua air laut itu meluap. Jadi kalau kita mengikuti penafsiran beliau ini, air laut semua meluap, berarti di mana-mana itu terjadi tsunami. Naik itu air laut di darat, dan bukan terjadi di satu titik. Di semua titik di dunia ini air laut itu meluap. Bisa kita bayangkan daratan yang mungkin hanya sepertiga dari bumi ini, ya, 2/3-nya air, yang 2/3 ini meluap. Berarti tenggelam semua daratan, ya. Nah, itu maknanya menurut beliau. Jadi air laut itu, kata beliau, dibuka dan diperjalankan, ya, meluap. Kemudian wa idzan nufusu zuwijat, apabila setiap jiwa dipertemukan, dipasang-pasangkan. Zuwijat, zuwijat itu satu akar kata dengan az-zauj. Zauj itu pasangan, zaujah. Kalau dalam bahasa Arab, istri itu namanya az-zaujah, ya, pasangan, istri. Jadi zuwijat itu dipasangkan. Setiap diri dipasangkan. Apa maksudnya dipasangkan? Nah, nanti kita lihat tafsirnya. Kata Imam Ibnu Katsir, di ayat yang lain di surah As-Saffat, ini surah 7 ayat 22-23, Allah Subhanahu wa taala ayat yang tadi, ya, wa idzan nufusu zuwijat, ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain. Di surah As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhsyuru. Ini kalimat perintah. Allah memerintahkan kepada para malaikat, uhsyuru, kumpulkan. Jadi Allah memerintahkan para malaikat untuk mengumpulkan. Siapa yang dikumpulkan? Alladzina zalamu wa azwajahum. Sesamanya orang zalim dikumpulkan, sesamanya orang zalim. Ya. Wa ma kanu ya'budun, mereka juga dikumpulkan dengan apa-apa yang mereka sembah. Jadi kalau ada orang hari ini menyembah berhala, nanti di hari kiamat dia dengan yang dia sembah dikumpulkan sama-sama. Kalau ada orang hari ini menyembah Tuhan selain Allah, maka nanti dia dikumpulkan dengan apa yang dia sembah. Ya.
Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah. Ya. Apa yang mereka sembah selain Allah, ya, mereka akan dikumpulkan. Kemudian penafsiran An-Nu'man bin Bashir, apa namanya, ada hadis, ya, ada hadis diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir. Beliau berkata, kata beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah ditanya mengenai firman Allah tadi, wa idzan nufusu zuwijat. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah ditanya apa maksudnya ayat ini. Beliau pernah ditanya. Kata beliau, maksudnya orang yang soleh dikumpulkan sesamanya orang soleh, dan orang yang buruk dikumpulkan dengan orang yang buruk. Ya, beliau ditanya tentang apa maksud wa idzan nufusu zuwijat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang soleh dikumpulkan dengan sesamanya orang soleh. Orang yang fasik dikumpulkan dengan orang yang fasik. Jadi ketemu semua teman-temannya. Jadi kalau di dunia ini orang maksiat, teman-teman sesamanya maksiat dikumpulkan nanti pada hari akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang dulu di dunia sama-sama, misalnya ke masjid, sama-sama berjamaah, sama-sama mengurus masjid, dikumpulkan juga nanti di akhirat. Sama-samanya pengurus masjid. Ya. Insyaallah dikumpulkan di akhirat. Jadi dikumpulkan sesamanya. Makanya perhatikan dengan siapa kita bergaul. Ada ungkapan, kalau kita mau lihat karakter orang, lihat 5 orang terdekatnya siapa. 5 orang yang sering bergaul dengan dia, teman akrabnya, teman dekatnya, itulah karakternya dia. Ya, maka hati-hati kita memilih teman akrab, teman dekat. Karena nanti di akhirat akan dikumpulkan itu. Orang yang soleh sesamanya orang soleh, orang yang fasik sesamanya orang fasik. Itu menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau ditanya makna wa idzan nufusu zuwijat, ketika setiap jiwa dikumpulkan, dipasang-pasangkan. Kata Imam Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ini didoakan khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ketajaman memahami makna Al-Quran. Ibnu Abbas ini didoakan khusus oleh Rasulullah SAW. Kata beliau ketika menafsirkan wa idzan nufusu zuwijat, ketika kata beliau nanti di akhirat itu dikumpulkan golongan kanan, ashabul yamin, ya, yang menerima catatan amalnya lewat sisi kanannya, dikumpulkan satu kelompok sendiri. Kemudian ashabus shimal, orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sisi kirinya, itu dikumpulkan sendiri juga. Jadi di akhirat itu sudah begitu menerima catatan amal itu sudah kentara. Oh, ini kelompoknya orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanannya. Oh, ini kelompoknya orang yang menerima catatan amal dari sebelah kirinya. Jadi baru dikasih catatan amalnya itu sudah kelihatan nih orang. Kalau dia dikasih dari sisi kanannya, itu pertanda baik itu. Tapi kalau dia dikasih dari sisi kirinya catatan amalnya, itu sudah isyarat. Ya, isyarat yang tidak baik. Kata Imam Ibnu Abbas, nanti dikumpulkan
Orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanan dikumpulkan tersendiri satu kelompok, yang menerima catatan amalnya dari sisi kirinya dikumpulkan sendiri satu kelompok. Itu makna dari wa idzan nufusu zuwijat, kata beliau. Itu salah satu peristiwa di hari kiamat nanti, ya. Kemudian berikutnya peristiwa apa lagi yang ada di hari kiamat nanti? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup su'ilat, ditanya. Jadi bayi-bayi di tradisi Arab jahiliyah, bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kenapa dikubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan menurut tradisi orang-orang Arab jahiliyah? Karena mereka menganggap bayi-bayi perempuan itu ya tidak bernilai. Karena tradisi Arab jahiliyah itu tradisi perang. Jadi diperlukan prajurit untuk berperang. Ya, prajurit harusnya laki-laki. Jadi kalau ada yang melahirkan perempuan, bagi orang tua itu aib. Ya, dianggap bikin habis-habisan. Tidak bisa dibawa perang. Padahal tradisinya ketika itu tradisi perang. Nah, kalau lahir anak perempuan, apanya mau diandalkan dibawa perang? Maka dikubur hidup-hidup, dianggap tidak bernilai. Sampai kemudian Islam datang memuliakan perempuan. Bukan hanya diberi kesempatan hidup, bahkan saking dimuliakannya perempuan dalam Islam, sampai-sampai disuruh tutup aurat. Saking berharganya itu perempuan dalam Islam. Jadi kalau ada perempuan yang tidak mau tutup aurat, itu tidak menghargai dirinya sendiri. Islam sudah datang menghargai dia, suruh tutup aurat, tidak mau tutup aurat, berarti bukan Islam yang tidak menghargai dia, dia yang tidak menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau ada sekarang itu lomba-lomba, ya, Miss Universe dan seterusnya, dipamer semua keindahan-keindahan, itu sebenarnya tidak menghormati perempuan. Itu tradisi ribuan tahun yang lalu itu, sebelum Islam datang, pra-Islam. Kalau tradisi modern itu justru perempuan itu tertutup. Dulu waktu Islam itu menjadi pusat peradaban dunia, orang-orang kafir saja, putri-putri rajanya itu menutup aurat seperti orang Islam menutup aurat. Karena Islam waktu itu jadi pusat peradaban dunia, dianggap modern kalau menutup aurat waktu itu. Sekarang itu baru terbalik lagi kondisinya. Semakin terbuka, semakin dianggap maju. Padahal itu seandainya terbuka itu maju, maka kambing itu lebih maju daripada manusia, ya. Nah, bayi-bayi perempuan ketika Islam, ya, ketika pra-Islam di tradisi Arab jahiliyah, bayi-bayi perempuan itu dikuburkan karena dianggap tidak ada gunanya, ya, sehingga dikubur hidup-hidup. Nah, pada hari kiamat, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup tadi ditanya, apa isyarat? Nah, ini menunjukkan bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu kan dizolimi. Nah, pihak yang dizolimi saja ditanya oleh Allah, apalagi yang menzolimi, yang membunuh dia lebih ditanya lagi. Bisa dipahami, ya? Ini kan statusnya ini bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu kan dizolimi. Nah, yang korban saja ditanya nanti di hari kiamat, apalagi si pelakunya. Yang mengubur hidup-hidup itu lebih ditanya lagi nanti, kenapa kok kubur hidup-hidup bayi perempuan?
Yang dikubur saja ditanya, ya. Yang korban saja ditanya, apalagi yang pelakunya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu peristiwa yang nantinya akan dialami oleh umat manusia, ya, di hari kiamat nanti. Jadi salah satu pertanyaannya adalah ditanya tadi si bayi-bayi perempuan, kenapa dia dikubur hidup-hidup? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa dia dibunuh? Ditanya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila as-suhuf, lembaran-lembaran, yang dimaksud as-suhuf atau lembaran-lembaran di sini adalah catatan-catatan amal. Nusyirat, dibuka lebar-lebar. Catatan amal kita dibuka lebar-lebar nanti di hari kiamat. Jadi setiap kita beramal, ini ingat, setiap kita beramal ada yang mencatat. Setiap beramal dicatat. Beramal dicatat, beramal dicatat. Amal itu ada dua. Ada yang terpuji, ya, ada yang mahmudah, terpuji, ada yang mazmumah, tercela. Jadi kata amal itu netral sebenarnya. Amal itu kata yang netral. Makanya nanti ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, semua amalan kita, baik yang terpuji maupun yang tercela, itu semuanya dicatat. Kata Imam Ad-Dhahhak, beliau berkata bahwa setiap manusia diberikan lembaran amalnya dengan tangan kanannya atau tangan kirinya. Nah, ini tadi yang kita sebut ashabul yamin wa ashabus shimal. Golongan kanan dengan golongan kiri. Jadi dikasih lembaran-lembaran catatan-catatan amalnya dari sebelah kanan atau dari sebelah kirinya. Jadi nanti kita semua ini siap-siap di hari kiamat itu kita akan diberikan catatan amal tak. Kalau dikasih dari tangan kanan tak, itu isyarat pertanda baik. Tapi sebaliknya kalau kita dikasih catatan amal tak dari sebelah kiri tak, maka itu isyarat, ya, pertanda sesuatu yang tidak baik. Imam Qatadah berkata, wahai anak Adam, kamu memenuhi lembaran-lembaran. Jadi amal tadi dicatat, ya, memenuhi lembaran-lembaran. Kemudian lembaran-lembaranmu itu dilipat, kata beliau, kata Qatadah ketika menafsirkan ayat ini. Jadi setiap anak Adam itu, setiap dia berbuat dicatat, lalu catatan-catatan itu dilipat. Kapan dibuka catatan-catatan itu yang sudah dilipat-lipat itu? Dibukanya nanti pada hari kiamat. Lalu kata beliau, maka hendaklah setiap orang melihat dengan apa dia memenuhi catatan-catatan lembaran-lembarannya. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa dia kerjakan untuk memenuhi catatan-catatan. Kita pikir dulu, ini masuk catatan apa ini? Ya, setiap kita mau berbuat, kita pikir-pikir ini masuk catatan apa nanti? Karena semuanya akan tercatat. Dan nanti dibuka catatan-catatan itu pada hari kiamat. Nah, ini maksud dari wa idzas suhufu
nusirat. Jadi setiap catatan amal dibuka. Dan dibuka bukan hanya kita yang tahu sama Allah. Semua orang yang hadir di persidangannya Allah di hari kiamat tahu semua. Ya, apapun yang kita kerjakan sekarang diperlihatkan nanti. Jadi siap-siap barangkali malu semua. Semua amalan tak sedetail apapun diperlihatkan oleh Allah. Meskipun ada amalan-amalan yang bisa saja membuat aib-aib kita nanti di kiamat, di hari kiamat itu tertutupi juga. Salah satu amalan yang bisa menutupi aib kita di hari kiamat adalah ya menutupi aib orang lain. Kalau ada orang lain punya aib, kita tutupi, insya Allah aib tak juga nanti di akhirat ditutup oleh Allah, tidak diperlihatkan. Ya, jadi kalau mau ditutup aib tak nanti hari kiamat, ya rajin-rajin juga tutup aibnya orang. Jangan mengumbar aib orang lain. Nah, terutama barangkali yang emak-emak nih. Hati-hati ke ibu-ibu. Kalau kumpul-kumpul ke sesama ibu-ibu, nah itu biasa. Yang laki-laki juga biasa kayaknya. Ya. Nah, ini bahayanya ghibah. Ghibah itu membuka aib orang lain. Kalau itu benar ya, kalau yang diceritakan itu benar, itu ghibah. Kalau yang diceritakan tidak benar, itu masuk fitnah. Dua-duanya sama-sama salah. Jadi andai pun orang berbuat, benar dia berbuat, lalu kita bicarakan, itu jatuhnya ghibah. Nah, orang-orang seperti ini nanti yang dibuka juga aibnya oleh Allah di hari kiamat nanti. Maka sekali lagi kalau kita mau ditutupi aib oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, mulai sekarang kita belajar juga menutupi aib orang lain. Ini memang tidak mudah ini. Apalagi kalau enak makin cerita. Ya. Kalau enak makin cerita sama teman-teman. Itu ya itu ya. Oh iya mentong itu jadi nih. Ya. Maka hati-hati kita menceritakan aib orang lain. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya ini masih terkait dengan gambaran hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzas samaa'u kushitat." Dan ketika langit itu kushitat, dilenyapkan, ya, dilenyapkan. Kata Imam Mujahid, kata beliau, makna kushitat, langit itu ditarik. Jadi ibarat ibarat tenda itu ditarik turun. Ya, langit itu ditarik kalau kata beliau. Kemudian kata Imam As-Suddi dan Ad-Dahhak, langit itu dihilangkan. Jadi langit itu dihilangkan kata beliau di hari kiamat nanti, ya. Ada yang memaknai ditarik sehingga langit itu berjatuhan, ada yang memaknai langit itu dihilangkan sekalian. Kemudian selanjutnya wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahim su'irat, dinyalakan. Jadi al-jahim itu salah satu nama neraka. Jadi hati-hati kalau kasih nama anak tak. Ya. Hati-hati kalau kasih nama anak tak, jangan sampai ada dalam Al-Qur'an kasih nama jahim. Ya, itu nama neraka itu, Pak. Ya. Kalau Firdaus masih mending ya, itu nama surga. Ar-Rayyan, Firdaus, ya. Tapi ada yang kasih nama anaknya jahim, nama neraka. Ya. Ketika jahim di
Jahim itu mulai pada hari kiamat. Sukirat itu maknanya mulai dipanaskan. Ya. Kalau Imam Qatadah berkata neraka jahim itu sukirat maknanya sama dengan terjemahannya tadi, dinyalakan, kata beliau. Kalau kata Imam Qatadah. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan neraka itu dinyalakan dengan apa? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa neraka itu bisa menyala? Apa yang membuat neraka itu sampai menyala? Kalau menurut Imam Ibnu Katsir, sebabnya neraka bisa menyala itu dua. Satu, karena murkanya Allah. Yang kedua, karena dosa-dosanya manusia. Dua ini yang kasih menyala neraka. Murkanya Allah dan dosa-dosanya manusia. Kalau tidak ada yang dua ini, tidak menyala aja barangkali neraka. Ya. Tapi kayaknya susah, karena manusia ini kayaknya tidak ada yang tidak punya dosa. Nah, itulah yang kasih menyala neraka, dosa-dosanya manusia. Ya, dosa-dosanya anak cucu Adam, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi yang kasih menyala neraka itu murkanya Allah dan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Karena memang neraka itu dinyalakan untuk mencuci dosa-dosanya manusia. Kalau tidak ada dosanya, tidak menyala aja barangkali. Tapi sepertinya tidak bisa, karena manusia memang ya, kullu bani Adam khata'un. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, kecuali betul-betul yang maksum. Nabi SAW ya, memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini mau itu kiai, ustadz apa, sama aja, ada dosanya semua, ada kesalahannya. Ya, tidak ada ustadz yang maksum. Tidak ada ustadz yang maksum, itu hanya Nabi SAW. Yang membuat dan dosa-dosanya manusia. Habis waktu. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, di bulan depan insyaallah. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.